Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Sitiansyah dari kelas 11 MIPA 1. Saya akan mencoba untuk memaparkan atau membacakan sedikit hasil rangkuman pada minggu kemarin. Untuk yang pertama yaitu lahirnya VOC. Lahirnya VOC dikarenakan banyak orang-orang dari bangsa Eropa atau bangsa Barat yang datang ke Nusantara dengan tujuan untuk mendapatkan kekayaan atau keuntungan setelah mereka menemukan rempah-rempah di Nusantara. Kemudian terjadilah persaingan antara perusahaan-perusahaan orang-orang Belanda yang kemudian pemerintah dan parlemen Belanda pada tahun 1598 mengusulkan agar antar kongsi dagang Belanda bekerja sama membentuk sebuah perusahaan dagang yang lebih besar. Yang kemudian pada tanggal 20 Maret 1602 kongsi dagang Belanda ini diberi nama Verenigde Oost Company yang disebut VOC atau disebut juga dengan Perserikatan Maskapai Perdagangan Hindia Timur atau Kongsi Dagang India Timur. Tujuan dibentuknya VOC yang pertama yaitu menghindari persaingan yang tidak sehat antara sesama kelompok atau kongsi pedagang Belanda yang sudah ada. Yang kedua yaitu memperkuat kedudukan para pedagang Belanda dalam menghadapi persaingan. Terus yang ketiga yaitu memiliki tentara. VOC dipimpin oleh sebuah dewan yang beranggotakan 17 orang atau Dewan 17, disebut juga dengan Heren 17 atau dalam istilah lain adalah para tuan. VOC juga memiliki hak dan kewenangan. Yang pertama itu melakukan monopoli perdagangan di wilayah antara Tanjung Harapan sampai dengan Selat Magelhaens, termasuk Nusantara. Kemudian membentuk angkatan perang sendiri, melakukan peperangan, mengadakan perjanjian dengan raja-raja setempat, mencetak dan mengeluarkan mata uang sendiri, mengangkat pegawai sendiri, dan memerintah di negeri jajahan. Kewenangan tersebut sering disebut hak otori. Karena kewenangan itu menunjukkan bahwa VOC memiliki hak-hak istimewa dan kewenangan yang sangat luas, sehingga VOC terus berusaha untuk memperluas kekuasaannya di daerah-daerah Nusantara. VOC juga memandang bangsa-bangsa Eropa yang lain adalah sebagai musuhnya. Pada awal pertumbuhannya sampai tahun 1610, Dewan 17 secara langsung harus menjalankan tugas-tugas dan menyelesaikan berbagai urusan VOC, termasuk untuk ekspansi perluasan wilayah monopoli. Namun Dewan 17 tidak dapat menjalankan tugas sehari-hari secara cepat dan efektif. Sementara itu persaingan dan permusuhan dengan bangsa-bangsa lain juga semakin keras. Dalam organisasi VOC diciptakan jabatan baru yakni jabatan Gubernur Jenderal. Gubernur Jenderal VOC yang pertama adalah Victor Bot pada tahun 1602 sampai 1614. Pada tahun 1610 Victor Bot pertama kali mendirikan pos perdagangan di Banten. Dan pada saat itu pula Victor Bot meninggalkan Banten dan berhasil memasuki Jayakarta. Kemudian pada tahun 1611 Victor Bot berhasil mengadakan perjanjian dengan penguasa Jayakarta guna pembelian sebidang tanah. Yang kedua yaitu keserakahan dan kekejaman VOC. Pada tahun 1614, Victor Bot digantikan oleh Gubernur Jenderal Gerard Reins pada tahun 1614 sampai 1615. Baru berjalan 1 tahun, ia digantikan Gubernur Jenderal Lawrence Riel pada tahun 1615 sampai 1619. Pada masa jabatan Lawrence Riel berhasil dibangun gedung Mauritius yang berlokasi di tepi Sungai Ciliwung. Orang-orang Belanda yang tergabung dalam VOC itu memang cerdik. Pada awalnya mereka bersikap baik dan ramah terhadap penduduk pribumi. Setelah merasakan merasakan nikmatnya tinggal di Nusantara, mereka semakin sewenang-wenang dan semakin nafsu untuk menguasai Nusantara. Pada tahun 1619, Gubernur Jenderal VOC Lawrence Riel digantikan oleh Gubernur Jenderal Jan Pieter Zoon Koen atau JP Koen.
Kemudian, cara-cara untuk meningkatkan eksploitasi kekayaan alam dilakukan antara lain merebut pasaran produksi pertanian, tidak ikut aktif secara langsung dalam kegiatan produksi hasil pertanian. VOC selalu mengincar dan berusaha keras untuk menduduki tempat-tempat yang memiliki posisi strategis. VOC melakukan campur tangan intervensi terhadap kerajaan-kerajaan di Nusantara. Kemudian lembaga-lembaga pemerintahan tradisional atau kerajaan masih tetap dipertahankan dengan harapan bisa dipengaruhi atau dapat diperalat kalau tidak mau diperangi. Kemudian, cara-cara seperti monopoli, intervensi, dan politik adu domba itu kemudian menjadi kebiasaan VOC. Pada tahun 1623, JP Koen kembali ke negeri Belanda. Ia menyerahkan kekuasaannya kepada Peter the Carpentier. Tetapi oleh pimpinan VOC di Belanda, JP Koen diminta kembali ke Batavia. Akhirnya pada tahun 1627, JP Koen tiba di Batavia dan diangkat kembali sebagai gubernur jenderal yang kedua kalinya. Kemudian, untuk mempertahankan kebijakan monopoli di setiap daerah yang dipandang strategis, benteng-benteng pertahanan pun dibangun. VOC juga memperluas pengaruhnya sampai ke Irian atau Papua yang dikenal sebagai wilayah yang masih tertutup dengan hutan belantara yang begitu luas. Orang Belanda yang pertama kali sampai ke Irian adalah Willem Jens. Rombongan Willem Jens menaiki kapal Dijk dan berhasil memasuki tanah Papua pada tahun 1606. Tahun 1616 sampai 1617, Lemaire dan William Schouten mengadakan survei di daerah pantai timur Laut Irian dan menemukan kepulauan Admiralty bahkan sampai ke New Ireland. Pada tahun 1667, pulau-pulau yang termasuk wilayah Irian berpindah tangan menjadi kekuasaan VOC. Kemudian, VOC tidak sekedar menjadi sebuah kongsi dagang yang berusaha untuk mencari untung saja, tetapi juga ingin menanamkan kekuasaannya di Nusantara. Kemudian, yang ketiga yaitu VOC gulung tikar. Pada abad ke-17 hingga awal abad ke-18 mengalami puncak kejayaan. Penguasa dan kerajaan-kerajaan lokal di Nusantara umumnya berhasil dikuasai. Kerajaan-kerajaan itu sudah menjadi bawahan dan pelayan kepentingan VOC. Jalur perdagangan yang dikendalikan VOC menyebar luas membentang dari Amsterdam, Tanjung Harapan, India sampai Irian atau Papua. Keuntungan perdagangan rempah-rempah juga melimpah. Semakin banyak daerah yang dikuasai ternyata juga membuat masalah pengelola semakin kompleks. Semakin luas daerahnya, pengawasan juga semakin sulit. Pada tahun 1749, terjadi perubahan yang mendasar dalam lembaga kepengurusan VOC. Pada tanggal 27 Maret 1749, Parlemen Belanda mengeluarkan undang-undang yang menetapkan bahwa Raja Willem keempat sebagai penguasa tertinggi VOC. Dengan demikian, anggota pengurus atau Dewan 17 yang semula dipilih oleh parlemen dan provinsi pemegang saham, kecuali Provinsi Holland, kemudian sepenuhnya menjadi tanggung jawab raja. Dengan demikian, VOC berada di bawah kekuasaan raja. Pengurus VOC mulai akrab dengan pemerintah Belanda. VOC sebagai kongsi dagang swasta, keuntungannya semakin merosot. Bahkan tercatat pada tahun 1673, VOC tidak mampu membayar dividen dan kas VOC juga merosot tajam karena serangkaian perang yang telah dilakukan. Dan beban hutang pun tidak dapat terelakkan. Pada tanggal 24 Juni 1719, Gubernur Jenderal Henricus Zouderkruin mengeluarkan ordonansi untuk mengatur secara rinci cara penghormatan terhadap Gubernur Jenderal kepada Dewan Hindia beserta istri dan anak-anaknya. Kemudian, Gubernur Jenderal Jacob Mosel juga mengeluarkan ordonansi pada tahun 1754. Ordonansi ini mengatur kendaraan kebesaran.
Sistem upeti ternyata juga terjadi di kalangan para pejabat dan pejabat di bawahannya kepada pejabat yang lebih tinggi. Kemudian, demikianlah para pejabat VOC terjangkit penyakit korupsi karena ingin kehormatan dan kemewahan sesaat. Beban utang VOC menjadi semakin berat sehingga akhirnya VOC sendiri bangkrut dan gulung tikar. Bahkan ada sebuah ungkapan, VOC kebanjangan dari Virgan on the corrupti atau tenggelam karena korupsi. Pada tanggal 31 Desember 1799, VOC dinyatakan bubar. Semua utang VOC dan segala milik VOC diambil alih oleh pemerintah Belanda. Gubernur Jenderal VOC yang terakhir, Van Overstraeten, masih harus bertanggung jawab tentang keadaan di Hindia Belanda. Ia bertugas mempertahankan Jawa dari serangan Inggris. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.